Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sufitria dengan NPM 2024001009 dari Prodi S1 Kimia semester 3 dengan mata kuliah pengantar pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komponen komputer yaitu hardware. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja pemaparan materinya. Jadi, hardware atau perangkat keras itu adalah semua komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh yang berfungsi sebagai alat masukan, proses, keluaran, dan penyimpanan data. Di sini juga ada pengertian hardware menurut para ahli. Yang pertama, dari Sunarto, hardware adalah perangkat pendukung EDPS (Electronic Data Processing System) yang dapat dirasakan dan disentuh. Dan yang kedua, ada dari Yuda Yudanto, Yunus Sulisto, dan Dedi Gunawan. Katanya hardware adalah komponen pembentuk sebuah komputer secara fisik. Terakhir dari Wijaya Ariana dan Denny Arifianto, katanya hardware adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat dilihat dan diraba. Di slide selanjutnya ada klasifikasi perangkat keras. Yang pertama ada input device, yang kedua ada processing device, dan yang ketiga ada output device. Yang terakhir ada penyimpanan perangkat atau storage device. Yang pertama ada input device. Input device adalah alat masukan yang digunakan untuk menerima masukan, dapat berupa masukan data atau masukan program. Intinya perangkat yang digunakan untuk memasukkan data. Slide selanjutnya ada contoh perangkat input device. Yang pertama keyboard, mouse, scanner. Di sini ada pengertian keyboard juga, merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Di sini ada beberapa jenis keyboard. Yang pertama ada QWERTY, Dvorak, Numeric, dan keyboard gaming. Di sini QWERTY itu adalah jenis yang paling umum digunakan, contohnya seperti keyboard laptop. Sedangkan Dvorak itu lebih untuk meningkatkan kecepatan mengetik dan huruf yang paling sering digunakannya berada pada posisi paling tengah. Dan Numeric itu adalah yang khusus berisi tombol angka dan simbol matematika yang digunakan untuk pekerjaan yang banyak melibatkan angka, contohnya seperti akuntansi. Sedangkan keyboard gaming itu yang dirancang untuk bermain game, memiliki fitur RGB, tombol makro, dan respon cepat. Selanjutnya ada mouse, adalah perangkat input komputer yang berfungsi untuk menggerakkan kursor, memilih, dan menjalankan perintah. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindahi atau menyalin gambar dan teks dari kertas ke bentuk digital. Di sini ada beberapa jenis scanner. Yang pertama ada tipe moving, tipe hand, dan tipe flat. Selanjutnya yang kedua ke processing device. Apa sih processing device itu? Processing device atau alat pemroses adalah alat di mana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memproses data yang dimasukkan lewat input device yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Slide selanjutnya ada perangkat processing device. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, dan yang kedua ada motherboard. Jadi motherboard ini sebagai papan utama yang menghubungkan semua perangkat. Dan yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. Di sini apa sih CPU itu? CPU adalah komputer yang berfungsi sebagai otak untuk mengelola dan menjalankan semua perintah dari perangkat lunak software. CPU melakukan proses perhitungan logika dan pengendalian agar sistem komputer bisa bekerja sesuai instruksi. Di sini ada contoh CPU yaitu AMD Ryzen dan Intel Core. Selanjutnya motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang berfungsi untuk menghubungkan semua komponen seperti CPU, RAM, hard disk, kartu grafis, dan perangkat lainnya agar bisa saling berkomunikasi. Di sini ada contoh gambar motherboard. Dan selanjutnya RAM. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang digunakan. Data di RAM akan hilang saat komputer dimatikan.
Di sini juga ada gambar contoh RAM. Selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu output device. Apa sih output device itu? Output device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil proses dari komputer kepada pengguna. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, tulisan, yang kedua, image, yang ketiga, suara. Dan alat output juga terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, hard copy device, yang kedua, soft copy device. Di sini ada perangkat output device seperti monitor, printer, proyektor, speaker. Selanjutnya, apa sih hard copy device itu? Hard copy device adalah alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media cetak. Alat hard copy umum digunakan adalah seperti printer. Sedangkan soft copy device itu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft yang berupa sinyal elektronik. Selanjutnya ada VGA. VGA atau Video Graphic Array adalah perangkat keras komputer yang berfungsi mengolah data grafis atau tampilan visual agar bisa ditampilkan di layar monitor atau proyektor. Selanjutnya yang keempat adalah perangkat penyimpan. Apa sih perangkat penyimpan itu? Perangkat penyimpan adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, dan program baik secara sementara maupun permanen. Selanjutnya di sini ada perangkat penyimpan, yaitu yang pertama ada hard disk, yang kedua ada SSD, dan yang ketiga ada flash disk, yang keempat ada DVD, dan yang terakhir ada memory card. Bedanya hard disk, solid state drive, flash disk, DVD, memory card itu. Jadi kalau hard disk itu adalah tempat penyimpanan utama di komputer atau laptop yang mempunyai kapasitas besar tapi kerjanya agak lambat. Sedangkan kalau SSD itu sama kayak hard disk tapi lebih cepat kerjanya karena pemakaiannya menggunakan chip. Sedangkan flash disk itu penyimpanan kecil yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa dicolok lewat port USB. Sedangkan DVD, media penyimpanan berbentuk cakram optik data yang disimpan dengan cara dibakar burn dan dibaca menggunakan DVD drive. Terakhir, kalau memory card itu bisa dipakai ke HP, ke kamera, dan ke perangkat lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang menjadi bagian utama dalam sistem komputer. Hardware meliputi alat input seperti keyboard dan mouse, alat pemroses utama seperti CPU dan motherboard. Kalau misalnya alat output seperti monitor dan printer, serta alat penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Semua perangkat ini bekerja secara terintegrasi untuk menjalankan fungsi input, proses, output, dan penyimpanan data dalam komputer. Dengan memahami perangkat keras, pengguna dapat lebih mudah mengoperasikan, merawat, dan mengatasi permasalahan pada komputer secara efektif. Sekian pemaparan materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.